memahami alur kehidupan manusia. Alur kehidupan manusia dimulai dari masa bayi, atau mungkin sebelumnya kita katakanlah masa di dalam alam rahim ya. Kita mulai saja dari masa bayi. Setelah itu masa apa? Masa anak-anak. Setelah itu masa remaja. Setelah itu masa menikah, dewasa awal. Kemudian memiliki anak, masa dewasa kedua. Kemudian setelah itu dia mengalami masa tua atau lanjut usia. Setelah itu kalau dia mengalami masa meninggal dunia. Ini alur yang normal. Mungkin saja ada orang meninggal di usia 20, 30, mungkin saja terjadi ya. Kita tidak ada yang tahu kapan manusia meninggal dunia. Setelah meninggal dunia dia dikuburkan. Kemudian setelah itu kemana? Apakah selesai dia masa di kuburan itu, tidak ada hari selanjutnya, atau akan ada hari pembalasan sebagaimana yang diyakini oleh umat Islam? Islam meyakini setelah kematian ada hari selanjutnya, yaitu hari akhirat. Nah, proses menuju akhirat itu bagi yang meninggal dia akan masuk dalam barzah terlebih dahulu, tapi bagi yang mengalami masa akhir dia akan mengalami kiamat terlebih dahulu. Nah, alur kehidupan manusia ini sama seperti alur waktu dalam sehari. Bayi itu analoginya seperti waktu subuh. Ya, masih segar, masih bugar, sehat, ya kan? Pagi-pagi kita cerah, seger bangun tidur, ya kan? Kemudian setelah subuh waktu duha. Setelah duha, remaja menjelang zuhur. Biasanya menjelang zuhur lagi panas-panasnya. Remaja lagi panas-panasnya kan, ingin coba ini, ingin coba itu, ya kan? Nakal sana, nakal sini. Ya, kalau yang tidak terdidik bisa jadi nakal, ya. Tapi insya Allah tidak semua orang-orang yang terdidik sehingga mampu mengendalikan nafsu-nya. Kemudian setelah menjelang zuhur ada zuhur, kemudian setelah zuhur geser lagi asar, setelah asar kemudian maghrib. Maghrib itu identik dengan orang tua, sudah maghrib, sudah tua, sudah menjelang masuk kubur. Nah, masuk kubur ini disebut dengan waktu isya. Sudah gelap gulita di alam barzakh. Kalau tidak punya amal tentu dia sendirian dan gelap gulita. Nah, setelah itu apakah selesai? Tidak. Ada waktu lain kan setelah isya. Waktu apa? Waktu tahajud, ya kan? Kemudian setelah waktu tahajud masuk lagi waktu esok harinya. Nah, waktu esok harinya itu identik dengan hari kiamat. Hari ini, hari selanjutnya itu menggambarkan bahwa hari ini akan ada hari esok. Hari dunia akan ada hari akhirat. Baik, kita bahas tentang apa itu kiamat. Ya. Terus bukti Al-Quran mana yang membicarakan tentang kiamat? Ada enggak? Umat Islam harus yakin. Apa dalilnya? Kita bahas. Apa itu hari kiamat? Hari kiamat adalah hari yang luar biasa. Peristiwa yang luar biasa. Ya, apa yang akan terjadi terhadap seluruh makhluk di waktu itu adalah peristiwa yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Ditulis dengan font yang berbeda di sini. Karena memang penghancuran alam semesta itu sesuatu yang luar biasa. Bayangkan, baru terjadi satu musibah saja, misalkan banjir, sudah dianggap luar biasa oleh kita semua. Tsunami, begitu heboh, luar biasa. Ya kan? Di Aceh dulu. Nah, ini dunia, bukan hanya bumi. Kalau film 2012 bagi yang pernah menonton ya, film 2012 itu kehancuran bumi, bukan kehancuran alam semesta. Ini kehancuran alam semesta. Maka ini sesuatu yang luar biasa ya, yang akan terjadi pada seluruh makhluk, termasuk mereka yang pertama kali hidup di dunia sampai mereka yang terakhir nanti hidup. Apakah malaikat akan merasakan goncangan dahsyatnya kiamat? Pasti akan merasakan. Menurut ulama yang mayoritas meyakini juga akan merasakannya. Apalagi manusia yang ada di dunia ya akan mengalaminya, akan mengalami kehancuran alam semesta. Ini latihan saja. Iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman keberapa? Dihitung 3 kali untuk menjawab. 1, 2, 3. Oke, hitung sendiri ya. Rukun iman yang keberapa untuk latihan kita. Kemudian beriman kepada hari kiamat merupakan ciri dari orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasul Allah, dia juga beriman kepada hari kiamat. Berarti rukun iman yang ke-5. Ya, yang ke-6-nya qada dan qadar. Ciri orang yang beriman dan bertakwa adalah dia meyakini sepenuh hati dengan
rukun iman. Kemudian kiamat, hari kiamat itu ada dua, dibagi dua. Kiamat sugro dan kiamat kubro. Sugro itu artinya kecil, kubro itu artinya besar. Kiamat sugro berarti kiamat kecil, secara bahasa itu kiamat kecil, yang merupakan kehancuran, kematian, dan berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Contoh banjir, ledakan gunung Merapi, kematian, tsunami, itu kiamat. Itu musibah yang luar biasa, tapi levelnya tidak sampai seluruh alam semesta. Tapi dia levelnya level lokal atau level regional ya, yang terjadi di satu wilayah atau menimpa seseorang. Beda dengan kiamat yang kedua, yaitu kiamat kubro. Kalau kiamat kubro, hancurnya alam semesta. Nah, kita perhatikan gambar ini contoh-contoh kiamat sugro. Banjir, kecelakaan, kemudian kematian, kemudian letusan gunung Merapi. Ini semua musibah luar biasa kalau menimpa kita ya. Tetapi ini semua dikategorikan kiamat sugro atau kiamat kecil. Tentang kematian, setiap yang bernyawa pasti akan meninggal, akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, kemudian kepada kamilah mereka kembali atau dikembalikan. Nah, ini gambar ini diambil dari film 2012. Katanya suku Maya meramalkan kiamat 2012. Sekarang sudah 2020, kiamat belum juga terjadi. Berarti ramalan itu bohong ya, karena tidak ada yang tahu kapan kiamat terjadi, hanya Allah. Nah, setelah meninggal masuk alam barzakh, yaitu alam kubur. Kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat yang menghancurkan, peristiwa yang menghancurkan seluruh alam semesta beserta isinya sebagai awal dimulainya kehidupan akhir. Kiamat pasti terjadi, tapi waktunya hanya Allah yang tahu. Rasulullah menggambarkan harinya, hari Jumat, tapi kapan itu tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Nah, ini gambaran tentang hancurnya alam bumi ya, ini gambaran saja, ilustrasi. Allah alam nanti gambarannya seperti apa, tapi Al-Quran memang memberikan gambaran kehancurannya, tapi fisiknya kan kita tidak bisa tahu pasti, visualisasinya kita tidak tahu pasti. Kebenaran datangnya kiamat dalam Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 7. Wa annasa'ata atiyatun, dan sesungguhnya kiamat pasti datang. Atiyatun, pasti datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Sudah azan. Ini saya buat video waktu asar. Kita dengarkan sedikit. Atau oke, kita skip saja. Anggap saja sudah mendengar. La raiba fiha wa anallaha yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang yang ada di kubur. Kemudian gambaran kiamat kubro dalam surat Al-Haqqah 13-16. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya. Allah.